Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada materi ketenaga kerjaan. Hari ini kita akan melanjutkan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, yaitu kita akan membahas tentang sistem upah dan pengangguran. Sistem upah. Upah itu apa sih? Upah merupakan hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan. Nah, upah yang berlakukan di Indonesia ini beragam. Ada upah harian, ada upah mingguan, dan ada upah bulanan atau yang disebut dengan gaji. Namun, dalam sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, tergantung pada hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, dan tergantung pada upah minimum. Yang pertama, ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Maksudnya apa? Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka tingkat upah cenderung lebih turun. Begitu pula sebaliknya. Karena di Indonesia jumlah pencari kerja itu cukup banyak, bahkan terbilang sangat banyak. Dalam hal ini bisa kita katakan bahwa pencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Karena penawaran tenaga kerja begitu besar, sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya, maka tingkat upah pun menjadi lebih turun. Bahasa simpelnya gini, kalau misalkan lulusan para pencari kerjanya itu lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka tingkat upah itu menjadi lebih turun. Nah, para pencari kerja ini biasanya rela menerima upah yang lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Namun sebaliknya, jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, maka tingkat upah cenderung lebih tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika lapangan pekerjaannya lebih banyak yang membutuhkan tenaga kerja, sedangkan para pencari kerjanya ini lebih sedikit. Nah, di situ maka upahnya bakal lebih besar. Kondisi seperti ini biasanya terjadi di negara-negara maju yang jumlah penduduknya rendah, seperti di Jerman atau Inggris. Nah, nyambung dengan permintaan dan penawaran tadi, hal tersebut terjadi karena adanya hubungan pemberi kerja dan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja itu kan bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Nah, dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja biasanya melakukan tawar-menawar, baik tentang jam kerja maupun tentang upah. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki tawar-menawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja, yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan ada di antara mereka yang banyak yang bersedia menerima upah di bawah minimum provinsi. Akan tetapi, banyak juga pencari kerja yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Hal ini terkait dengan sumber daya unik yang mereka miliki. Nah, dalam ilmu ekonomi, kalian pasti udah mengenal yang namanya konsep kelangkaan, di mana semakin langka sumber daya, maka semakin tinggi nilainya. Begitu pula dalam sistem upah ini, semakin langka sumber daya yang unik, sumber daya yang tinggi, yang bernilai tinggi, maka nilainya pun semakin tinggi. Jadi, jika kalian memiliki keahlian atau ilmu yang jarang dimiliki oleh orang lain, kalian bisa menawar dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Karena untuk masa sekarang ini, perusahaan itu lebih melihat skill apa yang kalian punya, nilai lebih apa yang ada dalam diri kalian. Tidak hanya bergantung pada nilai akhir kalian, nilai ijazah kalian, atau kalian dari universitas mana. Namun semuanya
bakal balik lagi skill apa yang kalian punya, kelebihan apa yang kalian punya, nilai lebih dari dalam diri kalian itu apa yang nggak dimiliki orang lain, kayak gitu. Yang ketiga ada upah minimum. Jadi sebelum tahun 2000 itu, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan atau regional. Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Ini didasarkan pada perbedaan biaya hidup di setiap daerah. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan dirasa ini belum cukup untuk mewakili angka biaya hidup yang sebenarnya di setiap daerah. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah mengenai upah minimum regional, berubah menjadi upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Jadi, upah minimum Indonesia ini berubah ya. Yang tadinya dari upah minimum regional berubah menjadi upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota. Nah, dengan adanya peraturan baru ini, provinsi-provinsi di Indonesia mulai menyesuaikan upah minimum regional di daerah mereka. Selanjutnya, pengangguran. Nah, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru. Kemarin kita udah bahas nih di pertemuan yang kemarin. Nah, sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan tingkat lapangan kerjanya tinggi, sedangkan tingkat angkatan kerjanya lebih rendah, itu berarti pengangguran di negara tersebut cenderung rendah. Nah, ini ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua. Menurut penyebab terjadinya dan menurut lama waktu kerjanya. Ingat ya, menurut penyebab terjadinya dan menurut lama waktu kerjanya. Menurut penyebab terjadinya, jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi 5, yaitu pengangguran konjungtur atau siklis, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, dan pengangguran teknologi. Sedangkan menurut lama waktu kerjanya, pengangguran dibedakan menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment, setengah menganggur atau underemployment, dan pengangguran terselubung atau disguised unemployment. Nah, menurut penyebab terjadinya, tadi kan ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis. Pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis ini adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian di suatu negara. Pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, maka daya beli masyarakat pun menurun. Nah, kalau daya beli masyarakat itu menurun, akibatnya banyak barang yang menumpuk di gudang dong. Nah, perusahaan industri biasanya mengurangi kapasitas produksi dan mungkin juga menghentikan kegiatan produksi untuk sementara karena barang-barang tidak laku di pasar. Oleh karena itu, kapasitas produksi pun dikurang atau bahkan produksi dihentikan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sebagian buruh diberhentikan. Di pihak lain, pertambahan penduduk tetap berlangsung dan menghasilkan angkatan kerja baru. Tapi, tenaga kerja banyak yang tidak dapat bekerja. Pada masa resesi ini, biasanya tingkat pengangguran siklis akan meningkat karena 2 faktor. Yang pertama, karena jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Yang kedua, karena dibutuhkannya waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya itu, kayak kita saat ini, sedang masa pandemi, keadaan ekonomi lagi nggak stabil, terjadi kelesuan ekonomi,
banyak terjadi PHK di mana-mana, ya kan? Yang kedua, ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini biasanya terjadi karena adanya perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur ini memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Biasanya terjadi pada suatu negara-negara yang mengalami peralihan perekonomian. Misalnya, negara tersebut tadinya perekonomiannya berada di sektor pertanian, lalu beralih ke sektor industri. Peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian menjadi tenaga kerja di sektor industri membutuhkan penyesuaian. Sehingga tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian harus lebih dahulu dididik. Nah, pengangguran struktural juga terjadi karena penggunaan alat yang semakin canggih. Banyak aktivitas yang pada awalnya dikerjakan oleh banyak tenaga kerja, namun dengan peralatan canggih bisa diselesaikan oleh sedikit atau beberapa tenaga kerja saja. Contohnya, kayak penggunaan traktor di sektor pertanian. Nah, mengakibatkan beberapa buruh tani ini jadi nganggur. Yang ketiga ada pengangguran friksional. Pengangguran ini sering terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari satu sektor lain atau keinginan pencari kerja untuk memulai pekerjaan yang lebih baik. Maksudnya gimana? Maksudnya sering terjadinya kesulitan dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Kesulitan-kesulitan yang bersifat temporer ini biasanya memerlukan waktu dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Biasanya pemberi kerja selalu mengharapkan kualitas yang tinggi dari calon pencari kerja, sehingga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Nah, di sisi lain, pelamar biasanya menginginkan pekerjaan yang dapat memberikan fasilitas terbaik. Pelamar di sini juga membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan. Nah, pengangguran friksional juga terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi, di mana pelamar tidak mengetahui di mana ada lowongan, dan pengusaha juga tidak mengetahui di mana tersedia tenaga kerja yang memenuhi syarat. Secara umum, pengangguran friksional tidak dapat dihindari. Namun, waktu pengangguran dapat dipersingkat dengan penyediaan informasi kerja yang lengkap. Pengangguran friksional terdapat pada perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Selanjutnya, yang keempat ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi karena secara berkala karena pengaruh musim. Ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari satu musim ke musim yang lain. Contohnya di sektor pertanian. Biasanya setelah habis panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Nah, dalam keadaan ini, petani tersebut adalah pengangguran. Terakhir ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau menurut penyebab terjadinya, pengangguran itu dibedakan menjadi 5, konjungtur atau siklis, struktural, friksional, musiman, dan teknologi. Konjungtur ini terjadi karena adanya penurunan perekonomian, struktural ini terjadi karena adanya perubahan komposisi perekonomian dalam suatu negara, yang tadi misalnya negaranya berada di sektor pertanian lalu berubah menjadi sektor industri. Nah, pengangguran friksional adalah ketika pencari kerja mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik. Misalkan dia pindah dari satu pekerjaan menuju pekerjaan lainnya yang berharap di tempat pekerjaan barunya mendapat pekerjaan yang lebih baik. Lalu ada pengangguran musiman, contohnya kayak tadi petani yang misalkan di saat musim tanam, saat itu mereka menjadi penganggur musiman. Atau bisa juga kuli bangunan. Saat musim hujan, banyak kuli bangunan yang saat itu berhenti bekerja dulu, lalu dilanjutkan lagi ketika sudah musim kemarau. Lalu ada pengangguran teknologi, di mana pengangguran yang terjadi karena posisi manusia yang digantikan oleh teknologi. Kemudian, ada pengangguran menurut lama waktu kerjanya. Ada 3. Yang pertama, pengangguran terbuka atau open unemployment. Nah, pengangguran terbuka ini adalah situasi
ketika seseorang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka biasanya disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia atau ketidakcocokan antara kesempatan kerja yang ada dengan latar belakang pendidikan atau dianya yang tidak mau bekerja di uh, lapangan kerja tersebut. Nah, yang kedua ada pengangguran setengah menganggur atau unemployment. Nah, situasi ini terjadi ketika seseorang yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Misalnya, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance, dia tidak ada kepastian nih dalam mengerjakan pekerjaannya pada waktu tertentu. Atau misalkan seseorang yang bekerja paruh waktu atau part-time. Karena di sini jam kerjanya dia di bawah jam normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu. Sedangkan jam kerja itu normalnya dalam setiap negara apabila jam kerjanya dalam seminggu 6 hari, maka ia harus bekerja seharinya itu 7 jam atau sama dengan 40 jam dalam seminggu. Namun, apabila ia bekerja 5 hari dalam seminggu, maka dalam seharinya dia harus bekerja selama 8 jam atau 40 jam selama seminggu. Lalu yang terakhir ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi karena tenaga kerja tidak bisa bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Dampak ketidakcocokan dalam pengangguran ini biasanya berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Misalnya gimana? Misalnya seorang lulusan D3 keperawatan nih, bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan. Dia tidak bisa menjalankan fungsi kesekretariatan dengan baik, sehingga menghambat proses kerjaan yang ada. Lalu, pengangguran terselubung juga dapat terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimalnya. Misalnya, di sebuah perusahaan mempekerjakan 10 karyawan untuk menangani bagian pemasaran. Padahal, hanya dengan mempekerjakan 7 karyawan, tugas tersebut dapat tertangani dengan baik. Nah, pada contoh ini berarti ada 3 karyawan yang tidak dapat dikatakan ada 3 karyawan yang dapat dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Pengangguran itu kan merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka sumber daya pun menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat akan merosot. Nah, situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang akan berpengaruh pula pada emosi masyarakat, dan kehidupan keluarga sehari-hari. Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. Nah, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan indikator-indikator yang ada. Dalam hal ini, contohnya, pengangguran memberikan dampak penerimaan negara yang menurun. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional secara real lebih rendah daripada pendapatan potensial dan penerimaan pajak penghasilan yang sedikit. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, upah merupakan salah satu komponen ya kan dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat penganggurannya tinggi, maka tingkat upah pun akan semakin kecil. Nah, dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Pendapatan per kapita itu kan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, jika nilai pendapatan nasionalnya semakin kecil, akibatnya jumlah pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Salah satu sumber penerimaan negara juga adalah pajak, khususnya pajak penghasilan.
banyak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki penghasilan. Nah, apabila tingkat pengangguran ini meningkat, maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan semakin berkurang dong. Nah, akibatnya penerimaan negara pun semakin berkurang. Yang kedua, ada tingkat kesejahteraan yang menurun. Maksudnya apa? Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup mengakibatkan penganggur sulit untuk hidup bekerja. Nah, yang ketiga ada biaya sosial meningkat. Maksudnya di sini meningkatnya angka kriminalitas seperti mencuri, merampok, dan korupsi, sehingga pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Karena dengan semakin besar jumlah penganggur, semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial itu bisa mencakup atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, biaya peradilan nih, seperti misalkan yang tadi adanya pencurian atau perampokan. Nah, yang terakhir, terganggunya stabilitas perekonomian baik dalam penawaran dan permintaan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang turun, karena jumlah produksi barang atau jasa secara nasional turun, yang dimana artinya angka kemiskinan di suatu negara pun juga akan semakin meningkat. Nah, kalau gitu, gimana sih cara mengatasi pengangguran yang ada dalam suatu negara? Sebelumnya kan udah jelasin dampak negatif dari pengangguran kan. Nah, untuk itu perlu adanya nih upaya untuk mengatasi pengangguran-pengangguran yang ada. Dalam mengatasi pengangguran terbuka, pemerintah mengadakan program padat karya. Pekerjaan padat karya seperti pembangunan jalan, perawatan irigasi, dan pembersihan lingkungan merupakan program yang efektif menangani pengangguran terbuka. Karena dengan pekerjaan ini, orang dalam usia produktif akan mendapatkan pekerjaan, sedangkan masyarakat mendapatkan manfaat dengan perbaikan pelayanan dan infrastruktur. Selanjutnya, dengan mengadakan pelatihan keterampilan. Dengan mengadakan pelatihan keterampilan, maka para pekerja yang menganggur dapat memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk melamar kerja atau bahkan bisa untuk membuka sebuah usaha. Nah, yang ketiga ada memberi bantuan kredit lunak untuk wirausaha. Pemerintah di sini memberi modal lunak, modal dengan bunga pinjaman kecil. Orang yang belum memiliki pekerjaan dapat mencoba membuka usaha sendiri dengan modal tersebut. Misalnya dengan membuka usaha menjajakan makanan, atau usaha pakaian, atau usaha apapun itu. Nah, yang kedua ada cara mengatasi pengangguran setengah menganggur. Nah, mengatasi pengangguran setengah menganggur, pemerintah di sini berupaya dengan memperluas kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan banyak penanaman modal dan investasi. Seperti yang udah dijelasin di bab ketenagakerjaan yang kemarin, adanya investasi dan modal bisa menghasilkan lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran terselubung. Pertama, dengan mendidik massa untuk mengkontrol populasi melalui program keluarga berencana. Maksudnya di sini pemerintah adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Yang kedua, memberikan kredit kepada orang-orang untuk berwirausaha. Yang ketiga, memberikan pengembangan keterampilan dan program kewirausahaan. Nah, yang keempat, dengan mendorong mobilitas tenaga kerja dari pedesaan ke daerah perkotaan. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran konjungtural atau siklis. Pengangguran siklus kan pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena resesi. Nah, penurunan kegiatan perekonomian umumnya dimulai dengan melemahnya permintaan akan barang. Akibat penurunan permintaan, maka produksi barang pun akan berkurang, ya dong. Nah, dampak dari pengurangan produksi
adalah terjadinya penurunan investasi. Jika keadaan ini berlangsung lama, perusahaan akan mengurangi pekerja dengan jalan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bahkan bisa juga menghentikan usahanya sama sekali. Untuk mengatasi pengangguran ini, diperlukan beberapa langkah, di antara lain dengan peningkatan daya beli masyarakat. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. Nah, daya beli masyarakat ini dapat meningkat apabila mereka mendapat tambahan penghasilan. Pemerintah harus membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jalan, membangun jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Nah, cara lain adalah dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, serta memperluas pasar barang dan jasa. Pasar yang sudah ada harus terus dipertahankan, namun diusahakan membuka peluang lain dalam rangka memasuki pasar yang baru. Misalnya dengan membuka pasar baru di luar negeri yang dapat menambah permintaan. Nah, yang ketiga ada menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik. Karena di ujung keadaan perekonomian yang sedang lesu, maka yang dibutuhkan adalah gagasan atau ide-ide yang menarik untuk bisa mempertahankan usahanya masing-masing. Yang kedua ada cara mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran struktural kan pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi. Yang tadi misalkan dari sektor perekonomian agraris bergeser ke sektor industri. Nah, pergeseran ini biasanya lebih menitik beratkan pada penyesuaian karakter dan budaya pekerja sektor industri. Untuk mengatasi pengangguran struktural, diperlukan berbagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru, atau memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Kemudian bisa dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang sudah ada. Lalu dengan mendirikan industri yang bersifat padat karya, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Yang ketiga ada cara mengatasi pengangguran friksional. Pada dasarnya pengangguran friksional itu kan tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun hanya dapat dikurangi. Cara mengatasi pengangguran friksional adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan untuk menerima atau tidak berlangsung dengan lebih cepat. Lalu cara lainnya adalah bisa dengan menyusun rencana penggunaan tenaga kerja dengan sebaik mungkin. Kemudian bisa dengan memanfaatkan ruang publik untuk menyebarkan lowongan kerja dan membuat penyebaran lowongan kerja secara rutin dan teratur. Sehingga diharapkan pengangguran friksional ini dapat sedikit atau bahkan banyak berkurang. Nah, yang keempat ada cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah kan pengangguran yang terjadi karena musim-musim tertentu yang tadi dijelasin, seperti petani yang menganggur pada saat musim tanam. Nah, pengangguran seperti ini biasanya bisa diatasi dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Jadi, selama misalkan para petani itu sedang masa menunggunya untuk kemudian berada di musim pada saat mereka musim menanam kembali, bisa dengan memberikan latihan keterampilan seperti menjahit, mengelas, menyablon, atau membordir. Nah, dengan demikian diharapkan mereka ini dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim pekerjaan mereka tersebut. Yang kedua, segera memberikan informasi bila ada lowongan pekerjaan di sektor lain. Tidak hanya lowongan kerja di sektor pertanian itu saja, namun bisa juga pada sektor-sektor yang lain.
Ya, alhamdulillah. Berarti pembahasan kita mengenai materi ketenagakerjaan sudah selesai. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dipahami dengan baik, dipelajari dengan baik. Jangan lupa dikerjakan penugasannya yang sudah Ibu berikan di e-learning. Cukup sekian, jaga kesehatan kalian, jaga kondisi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.